Halo semua, jumpa lagi dengan Ibu Yani. Kali ini kita akan mempelajari tentang etika komunikasi dalam bisnis. Untuk itu, kita akan membahas terlebih dahulu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi dalam berkomunikasi. Ada 5 faktor yang mempengaruhi. Yang pertama adalah latar belakang budaya. Nah, latar belakang budaya ini akan membentuk pola pikir seseorang melalui kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan setiap harinya. Semakin sama latar belakang budaya, maka komunikasi akan semakin efektif. Yang kedua, yaitu kelompok atau grup di mana orang tersebut bergaul. Cara seseorang dalam berperilaku dan berkomunikasi sangat dipengaruhi oleh grup di mana ia tergabung. Misalnya, dalam grup kepramukaan, maka orang akan cenderung disiplin dan ramah satu dengan yang lain. Yang ketiga, harapan, yaitu suatu yang diinginkan untuk dicapai dalam komunikasi tersebut. Misalnya, bila konsumen diharapkan menjadi pelanggan, maka proses komunikasi harus dilakukan dengan tepat, ramah, sopan, dan menyenangkan hati pelanggan. Yang keempat, pendidikan. Pendidikan seseorang juga akan mempengaruhi pola pikir dan wawasan, dan dalam hal ini kemudian akan berpengaruh dalam menyikapi masalah, termasuk juga dalam hal berkomunikasi. Yang kelima adalah situasi. Situasi yang terjadi pada saat komunikasi itu berlangsung. Misalnya, bila calon pembeli terburu-buru, maka harus dilayani dengan cepat dan menggunakan waktu seefektif mungkin. Kemudian kita lanjutkan dengan etika berkomunikasi dalam dunia bisnis. Dalam hal ini, komunikasi harus memenuhi beberapa prinsip, yaitu yang pertama adalah kejujuran. Dengan kejujuran, maka orang dapat dipercaya. Yang kedua adalah keadilan, di mana kita harus memperlakukan orang lain dengan sama, tanpa membeda-bedakan. Misalnya kalau seorang penjual, jangan sampai karena melihat penampilan yang sederhana, kemudian menganggap orang itu juga tidak memiliki daya beli. Kemudian tentang kepekaan, yaitu bagaimana memahami situasi dan berusaha untuk menyesuaikan diri dengan situasi tersebut. Kemudian yang keempat adalah rasa hormat, memperlakukan orang lain dengan sopan, bersedia memberikan informasi kepada orang lain untuk pengambilan keputusan yang tepat. Kemudian kita lanjutkan dengan hal-hal yang harus diperhatikan dalam berkomunikasi dengan pelanggan. Yang pertama adalah bahwa kita harus berpikir positif dan logis. Artinya, bahwa kita harus positive thinking. Hal ini akan membantu penjual untuk bersikap tulus kepada pelanggan, membantu pembeli dalam memahami dan menerima informasi. Kemudian yang kedua adalah berpenampilan serasi, yaitu bersih, rapi, segar, pantas, sederhana. Menunjukkan integritas dan kredibilitas, sehingga akan memperoleh kepercayaan dari konsumen. Kemudian berikutnya adalah sikap menghargai, bahwa sebagai manusia, pelanggan juga butuh dihargai. Pelanggan pun akan menghargai penjual. Kemudian yang keempat adalah perhatian. Bentuk perhatian yaitu dengan mendengarkan secara seksama tentang apa kebutuhan dan keinginan pelanggan. Yang kelima, mendengarkan dan memahami apa yang dibutuhkan oleh pelanggan. Yang keenam, sopan dan rendah hati, yaitu bisa dilakukan dengan cara memberi salam, bisa juga dengan melayani dengan sungguh-sungguh,
dan juga serius dalam memberikan pelayanan. Kemudian yang keenam yaitu pelayanan yang komunikatif. Artinya adalah bahwa dalam pelayanan itu harus terjadi komunikasi dua arah dengan cara memberikan informasi dan juga memberikan atau berani membuka diri untuk menerima keluhan maupun saran dari pembeli. Kemudian berikutnya, untuk bisa berkomunikasi dengan baik, maka penjual harus mengenali tipe pelanggan. Tipe pelanggan yang seperti apa yang sedang dihadapi. Nah, dalam hal ini kita mengenal ada 8 tipe pelanggan. Yang pertama adalah pelanggan pendiam. Tipe pendiam ini tidak banyak bicara, maka penjual harus mengajukan pertanyaan terlebih dahulu dan melayani mereka dengan ramah, walaupun tidak boleh berlebihan. Kemudian yang kedua adalah tipe pelanggan cerewet atau talk active customers. Pelanggan cerewet akan banyak bertanya, akan banyak bicara. Dalam hal ini, penjual harus bisa mendengarkan dan juga kemudian mengarahkan ke tujuan semula. Jangan sampai hanya mereka banyak bicara saja, tapi kemudian tidak jadi membeli. Nah, dalam hal ini penjual harus tahu waktu di dalam menghadapi calon pembeli yang cerewet ini. Yang ketiga yaitu tipe sombong. Tipe ini sulit ditanya dan juga sekaligus sulit menerima informasi. Karena apa? Karena menganggap dirinya memiliki strata yang lebih tinggi dari penjualnya. Untuk menghadapi pelanggan tipe sombong ini, penjual harus tetap sopan dan berusaha melayani dengan cepat dan tepat. Kemudian tipe yang keempat yaitu the decided customers. Tipe ini sudah paham dan sudah memutuskan barang apa yang akan dibeli, karena mereka sudah mempelajari terlebih dahulu barang apa yang mereka akan beli tersebut. Sehingga penjual mudah karena tinggal mengambilkan barang sesuai dengan yang diinginkan oleh pembeli tersebut. Kemudian tipe yang kelima adalah the know it all customers. Pembeli tipe ini memiliki wawasan yang sangat luas tentang produk, sehingga mereka bisa dijadikan sebagai rekan diskusi, terutama demi pengembangan produk. Kemudian yang keenam, the deliberate customers. Tipe ini menghabiskan waktu untuk memilih produk yang paling tepat. Mereka sangat teliti dengan produk yang akan dibeli, akan banyak bertanya. Maka penjual juga harus memberi saran yang paling baik terhadap pembeli tipe ini. Kemudian berikutnya, the undecided customers. Nah, ini kebalikan dari decided. Kalau decided tadi sudah tahu dan sudah memutuskan barang apa yang akan dibeli, untuk tipe undecided ini tidak bisa mengambil keputusan tentang produk apa yang akan dibeli. Maka penjual harus membantu dan memberi saran dalam memilih produk. Ingat, yang menentukan pilihan tetap customer-nya atau pembelinya. Kemudian berikutnya adalah the decided but mistaken customers, yaitu tipe pembeli di mana dalam menentukan pembelian yang salah, terutama dalam hal menentukan ukuran. Maka penjual harus memberi masukan tanpa berdebat. Contoh misalnya, orang akan membeli baju karena merasa nyaman, walaupun agak kesempitan, dia ngotot dengan pilihan tersebut.
maka dalam hal ini tentu penjual harus memberikan saran untuk jalan keluarnya. Baik, kita lanjutkan. Ada beberapa faktor penentu efektivitas komunikasi bisnis. Bahwa efektif tidaknya sebuah komunikasi dalam bisnis itu dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama adalah persepsi. Persepsi adalah kemampuan komunikator dalam memprediksi apakah pesan yang disampaikan itu dapat dipahami atau tidak oleh komunikan. Kemudian yang kedua adalah ketepatan, yaitu ketepatan dalam menyampaikan apa yang diinginkan komunikan dengan cara yang tepat atau bahasa yang tepat. Yang ketiga, kredibilitas. Kredibilitas ini terkait dengan kepercayaan. Dalam hal ini, dua belah pihak harus saling percaya dan juga sekaligus dapat dipercaya. Berikutnya yaitu pengendalian. Komunikator dapat mengantisipasi reaksi dari komunikan dan menanggapi dengan baik tentang reaksi tersebut. Kemudian yang terakhir adalah kecocokan, yaitu situasi saling memahami dan dapat bekerja sama dengan baik. Nah, baik, itu yang kita pelajari saat ini. Kita akan lanjutkan dengan materi berikutnya di waktu yang akan datang. Salam.